Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya bekerja di SDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya, Kecamatan Teluk Belengkung, Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Provinsi Riau. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah MPDR 5302 yang berkaitan dengan dua buah artikel. Yang pertama berjudul, artikel tersebut membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable. Yang kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, yaitu ke sebuah kajian kemanusiaan di negara yang berkembang. Baiklah, pertanyaan pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah lingkungan sekolah Anda? Menurut saya yang terjadi khususnya di SD kami di wilayah pedesaan, itu sangatlah fakta nyata terjadi, karena kami sama-sama memiliki keterbatasan infrastruktur karena berbagai macam hambatan. Seperti pertama itu sama-sama keterbatasannya, sama-sama prasarananya, seperti perpustakaan itu belum ada khusus, terus laboratorium itu belum ada, dan juga akses teknologi digital itu belum memadai. Yang kedua, siswa masih menghadapi hambatan akses ke sekolah yang menjadi masalah untuk anak-anak peserta didik yang jarak tempuhnya masih cukup jauh bagi mereka. Yang ketiga, kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran terkadang terhambat itu karena minimnya sumber belajar, terus kurangnya pelatihan guru karena kami berada di pelosok. Jadi inovasi pembelajaran digital itu sangat minim di sini, terutama misalnya listrik dan internet. Kedua, perbedaan yang ada di artikel itu adalah, pertama, pada artikel disebutkan kan pembangunan infrastruktur sudah mulai berdampak positif ya di beberapa wilayah pedesaan negara berkembang. Sementara di Teluk Belengkung, khususnya di kami, itu pembangunannya masih berjalan lamban. Itu dikarenakan satu faktor geografis. Daerah kami itu kebanyakan perairan, membuat tantangan menjadi akses lebih berat dibandingkan daerah pedesaan lain. Terus untuk kesini dibutuhkan transportasi yang berbeda-beda. Pertama bisa mungkin lewat boat, speedboat atau pompong, ataupun kami bisa naik ojek. Jadi untuk mendapatkan sarana prasarana yang memadai seperti sekolah-sekolah di kota itu agak sedikit berbeda dan terhambat kami yang ada di sini. Pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Ya, kalau menurut saya, pertama untuk sosial politik, ya pendidikan daerah perlu memperkuat alokasi anggaran pendidikan pedesaan, tidak hanya untuk pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pembangunan SDM gurunya. Yang kedua, perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat di sekitar dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Misalnya program CSR perusahaan perkebunan atau perikanan yang dominan yang ada di Inhil ini gitu. Khususnya kami di daerah Teluk Belengkung. Selanjutnya, sosial budaya. Sosial budaya itu kita bisa mengedukasi orang tua dan masyarakat agar semakin menyadari pentingnya pendidikan, sehingga dukungan moral maupun material itu meningkat gitu. Yang kedua, menanamkan budaya literasi di lingkungan sekolah dan rumah. Yang ketiga, memanfaatkan kearifan lokal dalam pembelajaran untuk membuat pendidikan itu lebih relevan, terus menarik bagi anak-anak kita gitu.
Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu, menurut Anda bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Kalau menurut saya kaitannya dengan isi ada materi modul 1 itu, yang pertama itu modul 1 itu menekankan perbandingan tantangan pendidikan dasar yang di berbagai negara, termasuk kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Artikel yang membahas pembangunan kualitas pendidikan dan infrastruktur di wilayah pedesaan negara berkembang menjadi contoh nyata dari isu tersebut. Yang kedua, artikel memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan yang diambil itu berkelanjutan, perlu memperhatikan aspek konteks sosial, politik, budaya, ekonomi, yang juga menjadi pokok bahasan studi kooperatif dalam memahami keberhasilan dan dalam setiap negara. Yang ketiga, dengan kita mengaitkan ke modul 1, kita belajar bahwa solusi yang diterapkan di negara lain dapat menjadi inspirasi untuk kita, khususnya negara Indonesia, dan juga mudahan bisa dijadikan inspirasi juga khusus untuk di daerah terpencil seperti Teluk Belengkong, meskipun tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lokal di sini gitu. Kami berharap pemerintah juga bisa semakin melihat atau lebih memperhatikan pendidikan yang ada di daerah terpencil atau pelosok pedesaan seperti kami. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengarkan jawaban dari saya. Saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan sebuah tanggapan ataupun tambahan apabila mungkin pendapat saya masih banyak kurangnya. Berikut saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.